Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, sebuah arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Kalah itu selalu menyakitkan. Tapi apakah kata anak sekarang bisa cepat move on? Atau menerima keadaan dengan ikhlas? Ternyata itu sangat sulit sepertinya bagi PDI Perjuangan setelah kalah Pilpres. Walaupun menang, memperoleh suara terbanyak di pemilihan legislatifnya, namun suaranya turun drastis dibandingkan tahun 2019. Dan apa dampaknya? Kemarahan itu muncul tidak habis-habisnya. PDI Perjuangan melalui sekjennya yaitu Hasto selalu menyerang kepada Jokowi. Padahal yang menang jadi calon presiden adalah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Tapi kenapa marahnya terhadap Jokowi? Karena diduga Jokowi ikut campur dalam Pilpres dan memenangkan Prabowo. Karena yang jadi wakil presiden adalah Gibran, anak Jokowi sang presiden. Salah satu sekian banyak kemarahan yang dilontarkan Hasto, salah satunya yaitu misalnya Hasto menuduh PDIP ditipu habis-habisan oleh Jokowi Gibran. Nah, itu semuanya kan perlu dibuktikan. Kalau tidak terbukti, berarti itu tuduhan. Apakah benar? Berarti itu praduga. Kalau PDIP merasa ditipu, yang tadinya dukung Ganjar misalnya, ternyata Gibran yang maju dan akhirnya mendukung Prabowo Gibran. Dan hasilnya apa? Kalah. Coba kalau Jokowi yang kalah, maksudnya itu Prabowo Gibran yang kalah, tentu juga akan jadi olok-olok. Contohnya tentang sorotan Hasto tentang Jokowi efek. Jadi pengaruh besar Jokowi terhadap kemenangan. Ternyata juga setelah PSI yang didukung oleh Jokowi, ternyata PSI tidak masuk parlemen. Apa dampaknya? Jokowi diolok-olok. Gitu. Hasto soal Jokowi efek. Buktinya PSI tak lolos. Jadi kalau orang sedang marah, apapun itu salah. Apapun itu jadi kedongkolan. Apapun jadi umpatan. Ya, ini akhirnya yang paling diduga termasuk puncak juga peristiwa pencopotan gambar presiden yang waktu itu menurut pengakuannya yang ada di Sumatera Utara itu di Sumatera Utara, katanya foto itu jatuh dan belum sempat dipasang lagi karena rusak. Walaupun sekarang sudah dipasang lagi, tapi Hasto sudah terlanjur mengungkapkan lagi. Contohnya yaitu Hasto soal foto Jokowi diturunkan di PDIP. Hasto mengatakan apa? Banyak daerah copot foto Jokowi. Jadi antara pengakuan ketua DPD yang ada di Sumatera Utara yang disinyalir nanti sang menantu
yaitu Bobi akan maju di Sumatera Utara juga sebagai calon gubernur, dan itu membuat kelimpungan juga dari PDIP, sehingga Hasto melontarkan itu. Katakanlah kita tidak pakai suudzon, ya, kita positive thinking, memang foto itu jatuh, tapi kenapa justru diperkuat dengan tidak adanya pemasangan foto itu, diperkuat oleh komentarnya Hasto sang sekjen, yaitu ya banyak daerah memang copot foto Jokowi. Maksudnya ingin menunjukkan bahwa kader-kader PDIP di seluruh Indonesia itu sedang marah dan membenci Jokowi. Ya, semuanya akan resiko. Tapi dampak dari omongan sang sekjen tersebut, apakah itu mewakili suara PDIP? Walau alam. Karena sampai sekarang sang ketua umum Ibu Megawati tidak banyak komentar. Kemudian Puan Maharani juga tidak banyak komentar. Jadi sementara itu masih omongannya sang sekjen secara pribadi. Tapi juga ada yang menduga bahwa omongan sekjen adalah suara resmi dari lembaganya, yaitu PDIP. Mana yang benar? Walau alam, kita tunggu saja. Tapi yang apakah masih berlanjut tentang Jokowi efek ini? Andaikan survei itu menyatakan benar, seperti peristiwa pemilihan presiden, banyak survei yang benar karena itu ilmiah, sehingga dampak Jokowi efek, orang Indonesia banyak yang mencintai Jokowi, sehingga apapun yang diduga pilihan Jokowi dia akan mendukung juga, sehingga hal itu bisa dikatakan Jokowi efek. Nah, apakah Jokowi efek ini akan berlanjut di pilkada? Coba kita simak hasil dari survei pada bulan April, yaitu menunjukkan bahwa 77,2% responden puas dengan kinerja Presiden Jokowi. 77,2% dari responden tersebut puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Jadi bisa dikatakan dari survei ini, sehingga secara ilmiah berarti bisa diasumsikan bahwa lebih kurang 70% itu masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Dan dampaknya kalau Jokowi turun ke daerah-daerah, bagaimana sambutan masyarakat dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya, dengan histerinya. Ya, sangat histeris, anak-anak muda, tua, anak-anak semuanya histeris menyambut presidennya Joko Widodo. Nah, dengan ungkapan-ungkapan dari PDIP yang marah terhadap Jokowi sampai sekarang, yang dilontarkan melalui sekjen Hasto, apakah akan berdampak terhadap calon-calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP? Sepertinya ngeri. Kalau kita lihat di media-media sosial, balasannya anak-anak muda maupun netizen-netizen di media sosial bahwa mereka marah terhadap PDIP, terutama dari omongannya, komentar-komentarnya Sekjen Hasto, sehingga mereka akan membalas dengan tidak memilih calon kepala daerah yang diusung PDIP. Apakah hal itu akan berdampak besar terhadap kesuksesan PDIP di pilkada? Kita tunggu. Peperangan pemilihan kepala daerah antara masyarakat pendukung Jokowi
melawan pendukung PDIP. Siapa yang menang untuk kali ini? Demikian sahabat Kinoyang, sampai di sini perjumpaan kita di kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.